شق البحار. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh amma ba'du. Kita melanjutkan pembahasan kitab Matan Abi Syuja, fikih yang berkaitan dengan pernikahan. Di pertemuan sebelumnya kita telah membahas tentang muamalah yang baik antara suami dan istri dan harus bersifat adil. Kita baca kembali sedikit pembahasan kemarin, setelah itu nanti kita masuk di pembahasan yang baru. Beliau berkata, ahkamul qasmi wan nusyuzi, hukum yang berkaitan dengan pembagian jatah, wan nusyuz, dan sifat pembanggangan. Wa taswiyatu fil qasmi baina zawjati wajibatun. At-taswiyah yaitu pembagian yang sama antara istri-istrinya merupakan kewajiban. Wala yadkhulu ala ghairil maqsumi laha li ghairi hajatin, dan tidak boleh suami masuk ke rumah istri yang bukan jatahnya kecuali tanpa ada hajat. Wa idza arada safara aqra'a bainahunna, kalau suami ingin safar maka dia mengundi istri-istrinya. Wa kharaja billati takhruju laha al-qur'atu, dan dia keluar bersama istri yang muncul namanya dalam undian. Wa idza tazawwaja jadidatan, kalau dia menikah dengan istri yang baru, khassaha bi sab'i layalin in kanat bikron, maka dikhususkan istri yang baru dengan bagian 7 hari jika wanita itu gadis. Wa bi thalathin in kana thayyiban, dan dikhususkan 3 hari jika wanita yang baru nikahi adalah janda. Wa idza khafa nusyuzul mar'ati, jika suami mendapatkan istrinya berbuat nusyuz, pembanggangan, wa adhaha, maka suami memberikan nasihat kepada istrinya. Fa in abat illa nusyuza hajaroha, jika istri tidak berubah maka suami menghajar, yaitu pisah ranjang, menghajar. Wa in aqamat alaihi, ketika sudah dihajar, dipisah ranjang, istri masih seperti itu, hajaroha wa darabaha, maka suami boleh memukulnya. Wa yasqutu bin nusyuzi qasmuha wa nafaqatuha, dan gugur disebabkan karena nusyuz, yaitu seorang wanita membangkang, tidak taat kepada suaminya. Qasmuha, yaitu gugur jatah bermalam, wa nafaqatuha, dan nafkahnya. Ini telah kita jelaskan panjang lebar di pertemuan sebelumnya. Sekarang kita masuk di pembahasan yang baru. Beliau mengatakan faslun al-khul'u, bab yang baru yaitu al-khulu', yaitu dinamakan dengan khulu'. Khulu' itu seorang wanita minta cerai kepada suaminya, atau dengan bahasa kita menggugat cerai. Wal khul'u jaizun ala iwadin ma'lumin, khulu' boleh, yaitu hukumnya boleh, dan harus dengan iwadin ma'lum, dengan iwad itu pengganti, dengan uang atau harta yang dijadikan sebagai pengganti, dan jumlahnya harus jelas, hartanya harus jelas. Wa tamliku bihil mar'atu nafsaha, dan dengan khulu' ini seorang wanita memiliki dirinya,
yaitu dia merdeka, wanita yang merdeka, sehingga suaminya sudah tidak ada ikatan lagi. Wala raj'ata lahu 'alaiha illa binikahin jadidin, dan tidak boleh bagi suami untuk rujuk kembali kepada istrinya kecuali dengan pernikahan yang baru. Wa yajuzul khul'u fit tuhri wa fil haidhi, dan boleh mengkhulu istrinya ketika istri itu dalam kondisi suci atau ketika sedang haid. Wala yalhaqul mukhtali'ata at-talaqu, dan seorang wanita yang dikhulu dia tidak bisa dicerai. Ya, ini pembahasan yang disebutkan oleh penulis berkaitan dengan al-khulu'u. Nanti setelah khulu kita masuk baru ke tolak, yaitu suami mencerai istri karena keinginan suaminya. Jadi telah kita sebutkan di pertemuan dulu bahwa ikatan cerai atau ikatan pernikahan tidak ada yang bisa membatalkan ikatan itu kecuali satu dari dua. Yang pertama, lisannya suami, yaitu suami melepas ikatan, yaitu suami yang mengatakan bahwa ikatannya sudah lepas, yaitu dengan lisannya suami. Atau yang kedua, yang bisa membatalkan itu adalah pengadilan. Kalau lisannya suami, maka dinamakan dengan tolak jika itu keinginan suami sendiri. Suami pengen mencerai istrinya, keinginan suaminya, maka itu dinamakan dengan tolak. Kalau istri yang pengen dicerai, setelah itu istri ngomong kepada suaminya, kemudian akhirnya suaminya menceraikan. Bukan keinginan suami yang menceraikan, tapi keinginan istri yang pengen dicerai. Sampai akhirnya suaminya menceraikan. Itu yang dinamakan dengan khulu'. Dinamakan dengan khulu'. Khulu' itu tetap itu perceraian. Suami yang menceraikan, tapi bukan keinginan suami, tetapi itu keinginan istrinya. Kalau pengadilan yang menceraikan, maka itu dinamakan dengan faskhun nikah, pembatalan pernikahan karena hukum pengadilan. Berarti intinya ikatan pernikahan itu yang bisa membatalkan cuma suami, lisannya suami, atau pengadilan. Kalau suami, maka nanti terbagi menjadi dua. Suami terbagi menjadi dua. Keinginan dia sendiri, keinginan suaminya, itu namanya tolak. Yang kedua, keinginan istri minta kepada suami untuk menceraikan dirinya, itu dinamakan dengan khulu'. Dinamakan dengan khulu'. Nah, terus khulu' ini apa? Khulu' ini, khulu' itu secara bahasa nanti artinya melepas. Khola'a yakhla'u, seperti khola'tu thawba, saya melepas baju. Jadi khulu' itu kalau secara bahasa artinya melepas. Sedangkan secara syariat, istilah syariat kita itu khulu' itu tolakun bi'iwadin maksudin raji'in ila jihatiz zauj. Ya, coba perhatikan. Jadi khulu' ini apa? Khulu' ini, khulu' itu adalah tolakun, sebuah perceraian, bi'iwadin, dengan sebuah ganti rugi, maksudin, yang manfaatnya raji'in, kembali kepada ila jihatiz zauj, manfaatnya kembali kepada suami. Jadi perceraian itu nanti
Jadi perceraian itu, kalau perceraian itu dengan uang, yaitu ada ganti rugi uang, maka itu dinamakan dengan khulu. Jadi khulu itu perceraian. Kalau perceraian berarti dari suami yang menceraikan. Tapi harus ada ganti ruginya. Harus ada uang atau iwat. Iwat itu barang atau ganti rugi. Pengganti maksudin yang manfaatnya raji'in ila jihati zaud, manfaatnya kembali kepada suami. Ya, jadi khulu ini apa? Khulu itu adalah perceraian dengan ganti rugi yang manfaatnya kembali kepada suami. Itu dinamakan dengan khulu. Contohnya gini, saya biar tergambar. Contohnya seorang istri sudah tidak kuat tinggal bersama suami. Saya sebutkan nanti ada beberapa sebab yang membolehkan seorang khulu, minta cerai itu apa. Misalkan karena suaminya karakternya kasar, yaitu secara akhlak itu kasar. Akhirnya istrinya itu sudah nggak sabar tinggal bersama suaminya. Suaminya tidak mau menceraikan, suami masih cinta kepada istrinya. Istrinya sendiri sudah nggak kuat. Akhirnya istrinya mengatakan kepada suaminya, "Wahai suamiku, tolong ceraikan saya. Nanti engkau akan saya berikan uang misalkan 10 juta. Atau mahar yang dulu engkau bayarkan saya kembalikan." Bebas, nanti uangnya itu apa nanti kita bahas. Akhirnya suaminya mengatakan, "Ya, kalau seperti itu engkau saya cerai dengan ganti rugi atau dengan uang 10 juta." Ya, suaminya mengatakan, "Kamu saya cerai dengan uang 10 juta." Istrinya mengatakan, "Ya, saya terima." Yaitu saya menerima akad ini. Ini dinamakan dengan khulu. Jadi khulu itu harus ada uang yang dibayarkan oleh istri kepada suami. Dan uangnya ini harus kembali kepada manfaatnya kepada suami. Harus kembali manfaatnya kepada suami. Itu yang dinamakan dengan khulu. Berarti khulu itu harus ada uang yang dibayarkan oleh istri kepada suaminya. Itu yang dinamakan dengan khulu. Jadi khulu ini apa? Kalau kita lihat di sini nanti ada beberapa kriteria. Jadi ada 4 kriteria lah atau persyaratan dalam khulu. Khulu ini yang pertama, khulu itu harus perceraian. Kalau perceraian berarti apa? Suami yang menceraikan, harus dengan lisannya suami. Kalau lewatnya pengadilan yang menceraikan, maka itu bukan dinamakan dengan khulu. Kalau yang menceraikan pengadilan, maka bukan dinamakan dengan khulu, tapi dinamakan dengan faskhun nikah, pembatalan pernikahan. Tapi khulu ini apa? Menggugat cerai itu adalah suami yang menceraikan dengan lisannya suami. Suami mengatakan, "Kamu saya cerai." Nah, jadi suami itu yang mengatakan, "Kamu saya cerai." Sehingga ada kalimat tolak, ada kalimat perceraian, "Kamu saya cerai." Dengan bahasa Indonesia misalnya "kamu saya cerai" atau "tolak tuki" bahasa Arab, atau "kamu talik", wanita yang sudah saya cerai. Berarti kriteria pertama khulu itu, yang pertama, khulu itu harus dengan bahasa cerai. Khulu itu harus dengan bahasa cerai. Ini yang pertama. Yang kedua, kriteria yang kedua itu bi'iwadin. Khulu itu harus dengan harta. Harus dengan harta yang dikeluarkan oleh istri. Istri itu membayar kepada suami. Lah hartanya itu apa? Harta itu sebagaimana kita bicara dulu tentang mahar. Apa saja yang bisa dipakai dalam mahar bisa juga dipakai dalam khulu. Berapa kriterianya? Bebas. Mau sebesar mahar, misalkan dulu ketika menikah suaminya memberikan mahar kepada istrinya 5 gram emas, dan sampai sekarang masih disimpan. 5 gram emas itu masih disimpan sama istrinya. Ketika sudah berjalan setahun misalkan, qadarullah istri nggak mampu lagi muamalah sama suaminya, kemudian mengatakan, "Wahai suamiku, tolong ceraikan saya minta cerai, tolong ceraikan saya, nanti maharnya saya kembalikan." Berarti apa? Berarti ini iwat, ganti ruginya itu sejumlah senominal mahar, yaitu nominalnya seperti mahar.
Atau bisa kurang dari mahar atau bisa lebih, boleh juga. Misalkan maharnya dulu 5 gram, setelah itu istrinya mengatakan tolong ceraikan saya, nanti tak kasih kamu itu ganti rugi 10 gram. Berarti lebih dari mahar. Boleh, selama keduanya itu sepakat. Atau kurang dari mahar. Contohnya misalkan istrinya mengatakan tolong ceraikan saya nanti akan memberikan kamu 1 gram emas. Kemudian suaminya setuju, kemudian suaminya mengatakan kamu saya ceraikan dengan 1 gram emas. Nah, itu namanya iwat. Berarti apa? Harus ada harta yang dibayarkan. Harus ada harta yang dibayarkan oleh istri kepada suami. Kemudian yang ketiga kriterianya itu harus maksud. Maksud itu hartanya itu harus memiliki manfaat. Hartanya itu memiliki manfaat. Manfaat itu nanti ada 2. Yaitu ya, maksudnya maksud ini. Maksud itu maksudnya manfaat. Yaitu harus ada manfaat, dan manfaat itu ada 2, ada li dzatihi atau li ghairihi. Manfaat secara zatnya itu manfaat, maka itu barang apa saja yang bisa dimanfaatkan, yaitu sesuatu yang suci dan halal. Hatta cuma tisu misalkan, boleh nggak misalkan 1 tisu ini mengatakan suamiku tolong ceraikan saya dengan 1 tisu ini, ya kamu tak cerai dengan 1 tisu. Tisu ini bisa dimanfaatkan nggak? Bisa, karena ini barang yang halal dan suci. Itu namanya manfaat secara zat, yaitu barang yang suci dan halal itu namanya barang yang bermanfaat secara zat. Secara zatnya itu ada manfaat, dan itu namanya manfaat li dzatihi. Atau yang kedua, manfaat li ghairihi. Secara zatnya nggak manfaat karena najis atau barangnya haram, tapi ada manfaat untuk yang lain. Contohnya misalkan anjing. Misalkan saya punya anjing, seorang wanita misalkan dia punya anjing kesayangan, anjing buruan. Kemudian dia mengatakan, wahai suamiku, ceraikan saya, nanti kamu saya berikan anjing saya. Pertanyaan, anjing ini bermanfaat nggak? Nggak bermanfaat, karena dia itu barang najis. Tapi manfaatnya li ghairihi, manfaat untuk berburu. Kalau anjingnya nggak bisa dimanfaatkan, tapi berburunya dia halal. Karena anjing buruan itu bisa dimanfaatkan, karena buruannya, bukan karena anjingnya. Atau khomer, misalkan khomer yang bisa dibikin untuk menjadi cuka, maka boleh, karena bukan khomernya, tapi karena bisa dirubah menjadi cukanya. Itu namanya manfaat li ghairihi, yaitu manfaat yang bukan zatnya, tetapi manfaat karena ada tujuan halal yang bisa digapai dengan manfaat itu. Jadi intinya harus maksud, harus ada manfaat. Barang itu harus ada manfaat. Kalau nggak ada manfaat sama sekali, baik li dzatihi atau li ghairihi, maka nggak boleh. Contohnya gitar. Gitar itu manfaat secara zatnya nggak ada, manfaat secara li ghairinya nggak ada juga. Maka berarti kalau misalkan orang itu khulu'nya itu dengan gitar, nggak boleh. Kenapa? Karena tidak bisa dimanfaatkan. Kemudian yang keempat kriteria khulu' itu yang keempat, raji'in ila jihatiz zauj. Manfaat barang itu kembalinya kepada suami. Kalau tidak kembali kepada suami, maka nanti jatuhnya tolak. Jatuhnya tolak, yaitu tolak perceraian biasa, bukan khulu'. Contohnya misalkan istri mengatakan, wahai suamiku, tolong ceraikan saya, nanti saya akan sodakoh kepada pondok pesantren 10 juta. Ketika suaminya mengatakan, ya udah kamu saya ceraikan dengan 10 juta yang kamu berikan kepada pondok pesantren. Pertanyaan, manfaat uang 10 juta itu kepada siapa? Pondok pesantren, bukan kepada suaminya. Maka ini nggak dinamakan khulu'. Tapi ini dinamakan cerai, perceraian biasa. Yaitu nanti dinamakan dengan tolak, tapi nggak dinamakan dengan khulu'. Kenapa? Khulu' itu harus manfaatnya kepada suami. Bisa dipahami ya, paham ya? Jadi khulu' itu apa? Khulu' itu tolakun bi'iwadin maqsudin raji'in ila jihatiz zauj. Khulu' itu adalah perceraian dengan ganti rugi harta yang memiliki manfaat dan kembali kepada, yaitu kembali manfaatnya itu kembali kepada suami. Jadi suami itu yang mendapatkan manfaat. Ya, bisa dipahami ya, paham ya? Lah dalilnya apa? Jadi khulu' itu boleh. Maka penulis tadi mengatakan al khulu'u jaizun. Khulu' itu boleh. Kenapa boleh? Karena
Allah Ta'ala berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 229. Allah Ta'ala berfirman, fa in khiftum alla yuqima hududallahi fala junaha alaihima fi maftadat bi. Jika kalian wahai para wali melihat anak kalian itu, suami istri anak kalian itu kok sudah susah untuk menjalankan hak-hak Allah Ta'ala, yaitu untuk melangsungkan pernikahan, itu berat, maka tidak ada masalah dengan harta yang diberikan oleh istri kepada suaminya untuk menebus dirinya. Nah, itu yang dinamakan dengan khulu. Kalau dalam sebuah hadis, dalam hadis yang sahih dikeluarkan oleh Imam Bukhari, ada seorang wanita namanya Jamilah binti Ubay bin Salul. Anaknya gembong munafik, namanya Jamilah. Ubay bin Salul itu gembongnya munafik, tapi anaknya itu wanita solihah, namanya Jamilah. Jamilah itu menikah dengan Thabit bin Qais, seorang sahabat mulia. Pernah Jamilah itu datang kepada Rasulullah, kemudian dia mengatakan, ya Rasulullah, Thabit bin Qais ma'atibu alaihi fi khuluqin waladin. Ya Rasulullah, suami saya yang namanya Thabit bin Qais, saya tidak mencela, saya tidak mengkritisi akhlaknya dan agamanya. Yaitu maksudnya suami saya itu kalau akhlaknya luar biasa, agamanya luar biasa suami saya itu. Walakinni akrahul kufra fil Islam, kata wanita ini mengatakan, tapi ya Rasulullah, saya takut kalau saya langsungkan terus pernikahan saya itu, saya nanti akan kufur. Saya itu nanti akan kufur. Kufur itu maksudnya itu kufur nikmat, yaitu saya tidak bersyukur dengan kebaikan suami. Maksudnya saya tidak bisa melayani suami dengan pelayanan yang terbaik ya Rasulullah. Kenapa seperti itu? Karena suaminya itu hitam. Jadi ada fisik suaminya yang istrinya itu nggak suka gitu loh. Intinya Thabit bin Qais itu orang hitam sehingga Jamilah itu dia nggak bisa terus menerus seperti ini. Dia intinya sudah nggak cinta sama suaminya sama sekali itu. Takut kalau masih dilanjutkan itu nanti akhirnya dia tidak bisa melayani suaminya. Akhirnya nanti malah bisa kufur kepada kenikmatan suami. Maka akhirnya Rasulullah bertanya kepada Jamilah ini, ataruddina alaihi hadiqatahu, wahai Jamilah, mau enggak kamu kembalikan kebunnya Thabit bin Qais yang diberikan kepada engkau, itu yang dulu sebagai mahar? Maka Jamilah mengatakan, iya, saya siap ya Rasulullah. Maka Rasulullah panggil Thabit bin Qais, maka Rasulullah mengatakan, iqbalil hadiqata wahai Thabit, ambil kebun itu, yaitu itu sekarang milik kamu, wa talliqha tatliqatan, dan ceraikan istri kamu dengan satu perceraian. Akhirnya setelah itu dicerai sama Thabit bin Qais. Menunjukkan apa? Menunjukkan bahwa boleh seseorang wanita itu minta cerai kepada suaminya, itu boleh. Dan itu bukan sesuatu yang haram, kecuali jika tidak ada alasan yang dibolehkan. Maksudnya tidak ada alasan. Kenapa minta cerai itu? Kenapa gitu? Kalau tidak ada alasan di mana istri itu boleh minta cerai, maka hukumnya haram. Wanita minta cerai kepada suaminya tanpa ada alasan yang dibolehkan, maka hukumnya haram. Maka itu ada sebuah hadis yang masyhur, hadis sahih, dikeluarkan Imam Abu Dawud, Imam Tirmidzi, Imam Ibnu Majah, disahihkan oleh Syalbani. Rasulullah bersabda, ayyumam ra'atin sa'alat zaujaha talaqan, wanita siapa saja yang minta cerai kepada suaminya fi ghairi ma ba'sin, tanpa ada alasan yang dibenarkan, faharamun 'alaiha raihatul jannah, maka bau surga haram baginya, bagi wanita itu. Demikian juga Rasulullah bersabda dalam hadis yang lain, ada juga sahih disahihkan oleh Syalbani, innal mukhtali'ati hunnal munafiqatu, wanita-wanita yang minta cerai mereka adalah wanita-wanita munafik. Menunjukkan apa? Menunjukkan, jadi gini, kalau kita perhatikan di sini berarti ada dalil yang membolehkan wanita itu minta cerai, ada juga dalil yang melarang wanita itu minta cerai. Terus bagaimana kita itu menggabungkan dalam masalah ini? Maka kita katakan minta cerai, menggugat cerai boleh selama ada alasan. Tapi kalau tidak ada alasannya, maka kembali kepada hukum haram. Hukumnya tidak dibolehkan. Selama wanita itu ada alasan yang membolehkan, maka hukumnya boleh. Terus alasannya apa yang membolehkan wanita itu minta cerai itu apa? Alasannya ada 5. Ini nggak usah saya tulis saja ya, saya bacakan. Alasannya ada 5. Yang pertama, takrahul mar'atu
khuluquz zauj. Seorang istri membenci karakternya suami. Itu alasan yang pertama. Jadi yang membuat istri itu minta cerai itu boleh. Membenci karakter. Seperti apa? Kasar, emosional, tutur katanya misalkan menyakitkan hati. Sehingga apa? Sehingga istrinya itu nggak nyaman gitu loh. Maksudnya itu dia itu nggak nyaman muamalah terus bersama suaminya. Kenapa? Karena suaminya itu secara akhlak nggak baik. Ini yang pertama. Jadi yang pertama yang menyebabkan seorang wanita itu boleh minta cerai itu karena istri itu benci terhadap karakter suami atau akhlaknya suami. Yang kedua, istri benci terhadap sifat fisik, yaitu takrohul mar'atu, yaitu khalqa zaujiha, yaitu seorang istri dia membenci fisik suaminya. Contohnya karena suaminya ada cacat atau suaminya itu hitam, yaitu fisik. Sampai ada cerita itu, ada seorang wanita datang ke Rasulullah, ya Rasulullah, saya itu kalau dia suami saya mau muntah saya ini. Jadi boleh nggak saya minta cerai ya Rasulullah itu? Ya mau apa lagi gitu. Kalau kamu bisa sabar alhamdulillah gitu. Tapi kalau nggak bisa sabar terus mau diapain kan gitu. Maksudnya itu ya berarti dia itu secara fisik sudah gak ada rasa cinta gitu. Nah itu kan saya sering sebutkan. Kita itu melangsungkan pernikahan, kita menjaga keluarga kita itu kan karena dua sebab. Nah itu kita kan sering dalam surat yang sering dibacakan sama kalau dalam masalah pernikahan itu, wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddah. Kita membangun keluarga itu karena rasa cinta. Dan cinta itu nggak bisa dibuat-buat. Cinta itu muncul karena sendirinya. Nanti terkadang cinta itu bisa pudar, bisa hilang cinta itu. Terus bagaimana kalau sudah cinta nggak ada? Maka ada penopang yang kedua. Wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Rahmah itu kasih sayang. Yaitu kita membangun keluarga itu bukan karena cinta. Cinta sudah nggak ada mungkin kita ini. Ya kan, seorang laki-laki sudah nggak cinta sama istrinya. Ya karena mungkin istrinya sudah keriput misalkan. Wajar gitu. Masa itu rasa cinta itu hilang, pudar. Atau misalkan seorang istri tidak cinta sama suaminya karena suaminya misalkan jatuh, kemudian giginya rompel semua misalkan, akhirnya suaminya ompong misalkan. Wajar ketika pudar cintanya itu wajar gitu. Masa itu gara-gara seperti itu wajar gitu. Dan itu wajar hilang. Tapi kita bisa sabar dengan cara apa? Dengan cara mawaddatan warahmah. Ada sifat sayang, kasih sayang gitu. Kasih sayang itu bukan cinta. Kasih sayang itu kenapa? Karena kita itu kasihan sama suami, atau mungkin karena saya punya anak yang pengen saya pertahankan, atau ya gimana lagi lah karena saya sudah terlanjur menikah. Nah itu maksudnya seperti itu, bukan karena cinta lagi gitu loh. Tapi kalau sudah dua-duanya nggak mungkin, cinta sudah nggak ada, sabar sudah nggak bisa. Nah, kan? Karena fisiknya misalkan fisiknya sudah kita itu nggak cinta sama fisiknya, maka boleh sebagai seorang wanita dia itu minta cerai sama suaminya. Atau yang ketiga, yang dibolehkan seseorang wanita itu dia minta cerai sama suaminya itu karena suami itu kurang dalam agama. Suaminya itu kurang dalam agama. Contohnya suaminya tidak sholat, suaminya judi, suaminya minum khamr, suaminya main perempuan. Boleh nggak minta cerai? Boleh, karena itu termasuk dosa. Termasuk dosa. Tapi fahami ya, dulu pernah saya bahas tentang masalah hak suami dan istri. Tidak boleh seorang wanita dia tidak menunaikan haknya suami gara-gara suami itu bermaksiat. Ya, tidak boleh. Misalkan karena suaminya itu nggak sholat, minum khamr, akhirnya istri itu tidak mau berhubungan intim sama suaminya. Boleh nggak seperti ini? Nggak boleh. Tidak boleh. Kenapa? Karena itu dosa, itu hubungan dia dengan Allah Ta'ala. Hubungan suami dengan Allah Ta'ala, bukan hubungan dia dengan istrinya. Ya kan? Jadi kecuali kalau dosanya sama istri, tidak memberikan nafkah misalkan dosa, maka istri boleh minta cerai. Atau tidak melayani suaminya, boleh. Misalkan seorang wanita dia tidak diberikan nafkah sama suaminya, maka boleh si wanita tidak melayani suaminya. Misalkan pulang rumah tidak diberikan makanan, nggak dimasakkan, nggak dikasih minum, boleh.
Ya, tetapi kalau suami itu menunaikan haknya istri, cuma dia itu berbuat dosa dan maksiat, maka istri tidak boleh menggugurkan kewajiban dia. Tidak boleh, karena itu haknya dia dengan Allah Ta'ala, bukan hak dia kan itu. Suami berbuat dosa maksiat itu kan antara hak dia dengan Allah Ta'ala, bukan haknya dengan istrinya. Makanya seorang wanita kalau dia itu gak sabar lagi hidup bersama suami yang pelaku dosa dan maksiat, karena nggak sholat atau minum khamar atau bekerja di riba dan yang lainnya, saya nggak sabar lagi saya itu, karena takut nanti itu dosanya masuk ke diri saya dan anak saya, maka wanita itu boleh minta cerai. Kemudian yang keempat, ya, alasan yang membolehkan seorang wanita itu minta cerai, suami tidak menunaikan nafkah lahir, yaitu dan itu hanya suami, hanya istri. Maka kalau nggak ditunaikan maka batal. Istri itu boleh minta cerai. Kemudian yang kelima, suami tidak memberikan nafkah batin. Tadi lahir, nafkah lahir. Kemudian yang kelima, nafkah batin. Berarti ada 5 sebab yang menjadikan seorang wanita itu boleh minta cerai. Yang pertama, karena istri itu membenci karakternya suami. Yang kedua, istri itu membenci sifat fisiknya suami. Kemudian yang ketiga, suami kurang dalam agama, yaitu kalau suami itu berbuat dosa dan maksiat. Kemudian yang keempat, suami tidak menunaikan nafkah. Kemudian yang kelima, suami tidak bisa menunaikan nafkah, tadi nafkah lahir. Kemudian yang kelima, nafkah batin. Jadi ini sebab ini membolehkan seorang wanita itu minta cerai. Kalau seorang wanita tidak mau minta cerai, ya nggak apa-apa, boleh juga gitu. Nggak harus, masa itu tidak diwajibkan suami istri itu minta cerai kepada suaminya ketika suami itu ada alasan seperti ini. Tidak. Boleh nggak saya itu, misalkan seorang wanita, dia didolimi sama suaminya, suaminya nikah lagi misalkan, kemudian suaminya itu tidak memberikan nafkah lahir batin kepada istrinya, tapi istrinya masih sayang kepada suaminya, maka dia masih sabar. Wes nggak apa-apa lah, saya didolimi seperti ini. Boleh nggak seperti itu? Boleh. Boleh. Tapi kalau dia minta cerai juga boleh, karena alasannya sudah ada. Cuma kalau istrinya itu mau sabar, luar biasa, itu pahalanya besar. Kalau istrinya itu mau sabar. Tapi kalau sudah tidak sabar, maka boleh wanita itu menggugurkan pernikahan dengan cara minta cerai kepada suaminya. Nah, jadi intinya ada 5 alasan yang membolehkan seorang wanita itu minta cerai. Kalau selain ini, suami itu alhamdulillah akhlaknya baik, demikian juga suami itu dia itu juga secara fisik tidak ada cacat, yaitu tidak ada cacat fisiknya itu nggak ada gitu loh, yang membuat istri itu dia itu nggak cinta lagi, sudah nggak ada, masih dia itu ya nggak ada cacat lah secara fisiknya. Kemudian suami juga baik juga dalam ibadahnya, memberikan nafkah lahir batin. Kemudian tiba-tiba istri itu minta cerai gitu loh, nah, ini tidak dibolehkan. Apalagi kalau kan banyak itu sekarang itu kayak orang minta cerai itu kayak, apalagi kalau artis itu pengen ngangkat ratingnya dia misalkan itu, supaya dia itu rame di media sosial misalkan, akhirnya kayak ngetren gitu. Minta cerai itu kayak ngetren sekarang itu. Nah, seperti itu nggak boleh. Kalau itu hukumnya apa? Hukumnya haram. Wanita yang minta cerai tanpa alasan yang syar'i ini, maka wanita itu diharamkan bagi dia surga. Kemudian tentang harta yang tadi kita sebutkan, jadi khulu itu kan harus ada harta. Harus ada harta yang dibayarkan oleh istri kepada suami. Harta itu, harta yang dibayarkan kepada suami oleh istrinya itu, istri membayarkan harta kepada suami. Maka harta itu memiliki 4 syarat. Harta itu memiliki 4 syarat. Jadi memiliki 4 syarat. Syarat yang pertama, harta yang dibayarkan oleh istri kepada suaminya ketika dia itu menggugat cerai atau meminta perceraian. Yang pertama, muntafa bihi. Harta itu bisa dimanfaatkan, yaitu ada manfaatnya. Harta itu bisa dimanfaatkan. Baik manfaat secara zat atau manfaat secara li dzatihi atau li ghairihi, atau manfaatnya itu sesuai dengan nominal mahar atau lebih atau kurang, bebas. Yang penting ada manfaat. Yang penting harta itu ada manfaatnya. Kemudian yang kedua, syarat yang kedua itu benda itu harus jelas.
Bendanya itu harus jelas, barangnya itu harus jelas, atau benda atau hartanya itu harus jelas. Hartanya itu apa? Misalkan gini, saya katakan suamiku, tolong saya ceraikan. Nanti kamu saya berikan misalkan sawah yang ada di sana. Jelas, sawah. Tapi kalau nggak jelas, misalkan gini, ceraikan aku, nanti aku akan memberikan kepada kamu sesuatu, barang. Sesuatu itu nggak jelas, apa sesuatu ini? Maka khulu yang seperti ini, nanti suaminya, ya udah kamu tak ceraikan dengan barang itu. Padahal barangnya belum jelas itu. Maka itu dinamakan dengan khulu fasid. Khulu yang rusak. Sah nggak hukumnya? Sah. Tapi istri harus membayar mahar mithal. Yang dulu pernah saya sebutkan, mahar mithal itu adalah mahar sepadan dengan wanita di zaman itu, yaitu wanita namanya mahar mithal lah. Mahar mithal itu mahar yang sepadan dengan wanita yang sejenis itu. Jadi kalau harta yang digunakan untuk membayar itu nggak jelas, maka nanti kembali kepada mahar mithal. Berarti si istri harus membayar mahar mithal kepada suaminya. Kemudian yang ketiga, syarat yang ketiga dalam harta itu raji'un ila jihatiz zawj. Manfaat harta itu kembali kepada suami. Jika manfaatnya tidak kembali kepada suami, maka tidak sah. Tidak sah, tidak dinamakan sebagai khulu, tetapi dinamakan dengan perceraian. Nanti beda antara khulu dan perceraian itu, nanti konsekuensinya berbeda. Kemudian yang keempat, barangnya bisa diserah terimakan. Barangnya itu harus bisa diserah terimakan. Yaitu yumkinu tasallumuhu, yaitu barangnya itu bisa diserah terimakan. Dan serah terima barang yang bisa diserah terimakan itu ada dua. Barang yang bisa diserah terimakan itu ada dua. Yang pertama, diserah terimakan secara indrawi. Memang barangnya itu ada, wujudnya itu ada, bisa dibawa ketika terjadi khulu. Barangnya itu ada gitu. Kecuali kalau barang yang nggak ada, misalkan sapinya hilang, misalkan. Ceraikan saya dengan sapi yang hilang itu. Nanti kamu cari sendiri kan itu sapinya gitu. Nah itu. Nanti kalau kamu dapat untung banyak kan gitu loh. Nah, itu nggak boleh. Kalau seperti ini nggak boleh. Yaitu berarti apa, barangnya nggak ada. Atau tidak ada secara syariat. Jadi tidak bisa secara indera nggak ada barangnya. Atau barangnya ada tapi secara syariat nggak bisa diserah terimakan. Tidak bisa diserah terimakan secara syariat. Kenapa? Karena barang ini masih terikat dengan akad yang lain. Contohnya misalkan istri itu utang ke bank, jaminannya motor misalkan, atau jaminannya sertifikat rumah. Nah, berarti ini barangnya itu masih jadi jaminan. Ini barangnya ada tapi nggak bisa diserah terimakan. Kenapa nggak bisa diserah terimakan? Karena masih terikat dengan akad yang lain. Maka ini barang seperti ini anggap seperti barang itu nggak ada. Ya. Karena barang itu masih menjadi jaminan. Masih menjadi jaminan terhadap akad yang lain misalkan. Maka seperti ini berarti tidak bisa diserah terimakan. Misalkan istri mengatakan, kamu ceraikan saya, nanti rumah ini milik kamu. Tapi rumahnya ini disekolahkan. Fahamnya disekolahkan ya? Disekolahkan di bank, terus gimana mau jadi rumah saya mau jual nggak bisa juga kan gitu. Karena masih sekolah kan, masa itu rumahnya masih sekolah gitu loh, di bank kan itu. Maka kalau seperti ini berarti apa? Tidak bisa. Kenapa? Karena tidak bisa diserah terimakan. Karena kalau misalkan ini oke, saya cerai selesai, rupanya utangnya nggak terbayar, setelah itu disita rumahnya sama bank, berarti suami nggak dapat apa-apa juga kan itu. Berarti harus bisa diserah terimakan. Maksudnya serah terimakan itu diserah terimakan karena secara fisiknya itu barangnya itu ada, atau yang kedua diserah terimakan secara syariat, yaitu barangnya itu tidak ada kaitan dengan akad yang lain. Kalau barangnya itu ada akad yang lain, di mana nanti ada spekulasi, suami itu bisa mendapatkan atau tidak karena akad yang lain itu belum selesai itu. Maka kalau seperti ini berarti batal, yaitu khulunya nggak sah. Karena suami bisa dapat barang itu dan bisa tidak, sehingga masih ada spekulasi. Kalau masih ada spekulasi maka tidak boleh, yaitu khulu ini tidak boleh karena hartanya tidak sah. Berarti harta yang digunakan untuk khulu
Itu syaratnya ada 4. Yang pertama, barang itu harus ada manfaat. Yang kedua, barangnya itu harus jelas, yaitu maklum, jelas, maksudnya jelas yang mana, apa dan yang mana itu jelas. Kemudian ketiga, manfaatnya harus kembali kepada suami. Jika manfaatnya kembali kepada yang lain, maka itu tidak sah, tidak dinamakan khulu, tapi dinamakan dengan perceraian. Kemudian keempat, barangnya itu bisa diserah terimakan. Baik diserah terimakan karena secara zatnya itu barangnya ada, secara indrawi, atau barangnya itu ada tapi tidak ada sangkut pautan dengan syariat yang lain atau dengan akad yang lain. Kemudian ketika suami itu sudah menceraikan istrinya dengan khulu tadi, maka ada 4 atau ada 3 konsekuensi setelah istri itu dicerai. Misalkan istri mengatakan, suamiku tolong ceraikan saya, saya nanti akan memberikan kepada kamu rumah ini, sertifikatnya ini. Kemudian suaminya mengatakan, oke, saya ceraikan kamu istriku dengan sertifikat rumah, dengan rumah ini. Setelah orang itu suaminya mengatakan, oke, kamu saya ceraikan wahai istriku dengan rumah ini, maka setelah ini nanti ada 3 konsekuensi. Konsekuensi yang pertama, istri memiliki dirinya sendiri sehingga ikatan nikah sudah selesai. Maka wanita itu wanita yang merdeka, wanita yang tidak ada kaitan dengan suaminya, maka dia juga suami lagi. Sudah, itu wanita yang merdeka. Wanita itu merdeka sehingga wanita itu sudah memiliki dirinya sendiri. Dia menjadi wanita yang merdeka. Yang kedua, suami, konsekuensinya suami tidak boleh rujuk kepada istrinya. Misalkan setelah itu 1 bulan lagi, kemudian suaminya mengatakan, istriku, saya menyesal, saya ingin rujuk kepada kamu. Boleh nggak seperti ini? Nggak boleh. Tidak boleh, kecuali kalau istrinya membolehkan. Istrinya membolehkan. Kalau istrinya membolehkan, maka nanti harus nikah baru, harus dengan pernikahan yang baru. Jadi suami rujuk kepada istrinya nggak boleh, dan nggak ada hak, kecuali kalau istrinya membolehkan. Kalau istrinya membolehkan maka boleh, tapi kalau istrinya tidak membolehkan, enggak. Jadi karena ini wanita merdeka, kayak wanita ini sudah wanita yang dia itu sudah nggak ada kaitan dengan pernikahan gitu, kayak wanita janda. Ada seorang yang pengen menikahinya, suaminya misalkan pengen menikahinya, maka istrinya tinggal mau atau tidak. Kalau mau ya dengan akad yang baru. Ya, jadi kayak wanita itu sudah lepas dari ikatan. Kemudian yang ketiga, konsekuensi yang ketiga, suaminya tidak bisa lagi menceraikan. Suaminya tidak bisa lagi menceraikan. Maksudnya menceraikan itu misalkan, kalau seandainya seorang wanita, dia itu dulu pernah dicerai sama suaminya, kamu saya cerai. Berarti sudah perceraian pertama, namanya tolak yang pertama. Setelah itu istrinya itu kan ada masalah, misalkan istrinya itu mengatakan, suamiku ceraikan saya. Setelah itu suaminya menceraikan, dinamakan dengan khulu. Boleh nggak setelah itu suaminya itu menceraikan lagi sampai akhirnya menjadi tolak bain yang ketiga? Tidak boleh, karena ketika sudah di khulu maka sudah lepas, sudah nggak ada kaitan. Jadi wanita itu sudah bukan istrinya lagi bagi suami itu, sehingga suami sudah tidak lagi bisa menceraikan. Kalau seandainya qadarullah misalkan wanita itu kembali lagi kepada suaminya, maka perceraian yang pertama itu masih dihitung. Bisa difahami ya? Ini bukan batal, nggak batal. Perceraian yang pertama itu nggak batal, itu masih dihitung. Jadi gini, contohnya misalnya, jadi yang bisa membatalkan perceraian itu kalau tolak bain, tolak. Misalnya ini saya contohkan ya gambarannya ya. Ada seorang laki-laki mengatakan kepada istrinya, kamu saya cerai. Jatuh perceraian pertama. Nanti insya Allah kita bahas perceraian itu di pertemuan berikutnya. Setelah itu 1 pekan lagi ribut lagi, suaminya mengatakan kamu saya cerai. Dihitung 2, itu nggak bisa batal ini. Setelah itu setahun lagi ribut lagi, kemudian suaminya mengatakan kamu saya cerai, berarti 3 kali perceraian. Kalau sudah 3 kali perceraian, maka itu namanya tolak bain. Tidak boleh suami kembali kepada istri, kecuali dengan cara istri itu menikah, kemudian dia itu berhubungan dengan suami yang baru. Setelah itu selesai masa iddah, kemudian bersih selesai masa iddah, maka suaminya boleh rujuk atau boleh menikahi lagi lah itu. Kalau menikahi lagi, maka kalau terjadi perceraian lagi, dihitung 1.
Yang bisa membatalkan perceraian 1, 2 bisa batal itu kalau dia itu nikah lagi setelah tolak bain. Sehingga setelah itu dihitung 1 lagi kalau terjadi perceraian. Bisa dipahami ya, paham ya, tergambar ya. Tapi kalau selain itu maka tidak bisa. Contohnya gini, seorang laki-laki misalkan mencari istrinya, kamu saya cerai, jatuh perceraian pertama. Setelah itu berjalan waktu, tiba-tiba misalkan qadarullah istrinya gila. Akhirnya suaminya mengatakan, saya lapor pengadilan karena istri saya gila, saya pengen difaskhun nikah. Akhirnya dibatalkan pernikahan. Karena gila itu kan membolehkan untuk dibatalkan pernikahan. Berjalan waktu setahun lagi setelah gila itu, istrinya sembuh. Akhirnya apa? Suaminya nikah lagi sama istri itu. Pertanyaan, cerai yang pertama dulu itu batal nggak? Paham ya pertanyaannya? Tergambar masalahnya ya? Coba fahami. Seorang suami mengatakan kepada istrinya, kamu saya cerai. Berarti jatuh perceraian pertama ini. Berjalan waktu, tiba-tiba istrinya gila. Akhirnya apa? Suami datang ke pengadilan, minta untuk dibatalkan pernikahan karena istrinya gila. Sampai akhirnya dibatalkan. Sehingga apa? Sudah mereka kayak orang asing lah. Suami istri ini bukan siapa-siapa lagi lah itu. Subhanallah, itu setahun berikutnya istrinya itu sembuh. Ketika istrinya sembuh, suaminya pengen kembali kepada istrinya. Akhirnya nikah lagi dengan istri itu, nikah lagi dengan akad yang baru ini nikahnya ini. Ketika nikah lagi, berjalan lagi setelah itu suaminya mengatakan, kamu saya cerai. Pertanyaan ini, ketika kamu saya cerai, ini perceraian pertama atau kedua? Bisa tergambar ya? Masih pertanyaan paham ya? Gambarannya ya? Maka ini perceraian kedua. Kenapa? Karena perceraian pertama nggak bisa batal. Perceraian pertama nggak bisa batal. Yang membatalkan perceraian pertama itu hanya tolak bain. Kalau itu hanya khulu, demikian juga hanya faskhun nikah, tidak membatalkan perceraian yang sudah ada. Paham ya Mas? Saya jelaskan, paham ya? Jadi misalkan gini, seorang wanita misalkan dicerai sama suaminya, kamu saya cerai. Setelah itu berjalan setahun, istrinya menggugat perceraian. Suamiku, saya minta cerai sajalah itu. Ya sudah, nggak apa-apa. Kamu mau minta saya, tapi minta apa? Mobil misalkan. Mobil itu jadi milik saya. Oke. Akhirnya suaminya menghulu. Setelah hulu berjalan 10 tahun lah, nggak ada hubungan lagi lah mereka itu. Tiba-tiba suami dan istri itu atau laki-laki perempuan itu pengen kembali. Akhirnya mereka menikah lagi setelah itu. Ketika mereka itu menikah lagi, bagaimana status perceraian pertama tadi itu? Maka tetap berjalan, tidak batal. Perceraian itu tetap berjalan. Sehingga kalau terjadi perceraian lagi, ya dihitung 2, 3. Kalau sudah 3, berarti dia dinamakan tolak bain. Nah itu faskhun nikah, demikian juga khulu, tidak membatalkan perceraian yang sudah ada. Tetap dihitung. Yang bisa membatalkan perceraian yang sudah ada itu adalah wanita itu, atau misalkan gini, jadi tolak bain, harus bain. Kalau nggak bain nggak bisa, harus bain. Atau contohnya gini, saya tentukan lagi ya, misalnya biar tergambar. Ada seorang wanita dicerai sama suaminya. Perceraian pertama. Setelah selesai masa iddah, wanita itu menikah dengan laki-laki yang lain. Setelah itu dicerai sama laki-laki itu, kemudian setelah itu ketika sudah dicerai selesai masa iddah, laki-laki pertama pengen menikahi lagi. Pengen menikahi laki wanita itu. Atau suaminya yang kedua meninggal lah gitu. Setelah itu pengen menikahi. Ketika sudah menikah lagi, perceraian pertama itu sudah batal atau belum gitu? Belum. Jadi masih dihitung. Nah itu perceraian itu tidak bisa batal kecuali tolak bain. Tolak bain yaitu kalau sudah sampai bain, kemudian ketika sudah bain, istri itu menikah dengan laki-laki lain, berhubungan intim, maka itu baru batal. Tapi kalau tidak bain, maka tetap dihitung. Tolaknya itu tetap dihitung. Jadi intinya ketika suami sudah menceraikan istri atau menghulu istri, maka istri itu konsekuensinya 3. Istri sudah memiliki dirinya sendiri. Yang kedua, suami tidak boleh merujuk kepada istrinya kecuali kalau istrinya itu setuju. Tapi kalau setuju harus dengan nikah yang baru. Kemudian ketiga, suami tidak bisa lagi menceraikan karena tidak ada hubungan.
Kalaupun terjadi khulu, maka perceraian yang pertama yang sudah terjadi tetap masih di bawah. Masih di bawah. Maka itu suami itu, jadi seorang laki-laki kepada salah satu wanita, misalkan saya, kepada istri saya itu hanya berhak mengatakan cerai 3 kali. Dan itu nggak bisa batal, kecuali lanjut terus ini. Sampai ketika sudah 3 kali, baru batal nanti itu. Perceraian itu batal. Nanti kalau seandainya nikah lagi, maka nanti kembali yang pertama. Kemudian di sini sebutkan sama penulis perbedaan antara tolak dengan khulu. Nanti ada beberapa perbedaan yang beliau singgung di sini. Kalau khulu itu bisa dijatuhkan ketika istri itu haid atau ketika wanita itu suci. Jadi halal, hukumnya boleh. Misalkan seorang wanita sedang haid, dia mengatakan kepada suamiku, sudah saya minta cerai sajalah. Saya sudah nggak kuat tinggal bersama engkau. Sudah saya minta cerai, nanti saya akan memberikan kepada kamu 1 gram emas. Ya udah, kalau seperti itu kamu saya ceraikan. Tapi dalam kondisi wanita itu sedang haid, apa hukumnya? Hukumnya boleh. Hukumnya boleh. Tapi kalau cerai dalam kondisi wanita haid, maka hukumnya haram. Kalau cerai kepada istri, suami mencerai istrinya dalam kondisi haid, maka hukumnya haram. Tapi jatuh enggak? Misalkan seorang wanita sedang haid, suaminya marah karena ada sebuah kondisi, kemudian suaminya mengatakan, kamu saya cerai. Apa hukumnya? Hukumnya haram, tapi jatuh. Hukumnya haram, tapi jatuh. Tetap dihitung sebagai 1 perceraian. Nah, jadi walaupun hukumnya haram, tapi jatuh, tetap dihitung sebagai 1 perceraian. Itu yang membedakan antara khulu dengan perceraian, namanya tolak. Nanti tolak insya Allah akan kita bahas panjang lebar nanti di pertemuan setelah ini. Jadi kalau khulu itu boleh ketika istri itu haid atau istri itu sedang suci, sedangkan cerai tidak boleh ketika wanita itu sedang haid. Hukumnya apa? Ketika mencerai istri sedang haid, hukumnya haram, tapi tetap jatuh. Walaupun haram, tapi tetap dihitung perceraian. Nah, jadi ini sedikit ringkasan tentang khulu, yaitu seorang wanita yang dia tidak bisa lagi melanjutkan pernikahan dengan suaminya. Akhirnya wanita itu datang kepada suami dengan minta supaya diceraikan dengan memberikan bayaran kepada suami. Akhirnya nanti suaminya menceraikan dengan bayaran yang sudah sepakati. Maka itu yang dinamakan dengan khulu. Kita baca lagi sekarang di buku. Jadi supaya kita lebih paham lagi, kita baca lagi. Faslun, beliau berkata, kata Imam Abu Syuja' rahimahullah ta'ala, beliau berkata, faslun al-khul'u, bab dinamakan dengan khulu' atau menggugat cerai. Wal khul'u jaizun ala iwadin ma'lum. Khulu' boleh ala iwadin ma'lum, tapi harus dengan iwad. Iwad itu ganti rugi yang jelas. Wa tamliku bihil mar'atu nafsaha, dan dengan khulu' seorang wanita memiliki dirinya sendiri. Wala raj'ata lahu 'alaiha illa binikahin jadid, dan suaminya tidak boleh rujuk kepada wanita itu kecuali dengan pernikahan yang baru. Wa yajuzul khul'u fit tuhri wa fil haidhi, dan boleh mengkhulu' istrinya dalam kondisi wanita itu sedang suci atau wanita itu sedang haid. Wala yalhaqul mukhtali'atat talaqu, dan seorang wanita yang sudah dikhulu' tidak bisa dicerai lagi sama suaminya. Yaitu misalkan sudah selesai khulu', setelah itu suaminya marah, oh kamu tak cerai setelah ini, nggak bisa. Jadi tidak dihitung. Tidak dihitung. Kenapa? Karena sudah dikhulu' berarti sudah bukan suami istri lagi mereka ini. Maka tolak yang terjadi setelah itu tidak dihitung. Ya, sampai di sini pembahasan kita. Nanti bab berikutnya nanti kita akan masuk di pembahasan yang sangat penting sekali, yaitu pembahasan tentang tolak, yaitu perceraian. Ini ada pertanyaan, apa hukumnya istri yang ingin menggugat cerai suaminya dikarenakan suaminya tidak pernah mau makan masakan istrinya? Masya Allah. Sudah hampir kurang lebih 1 tahun. Apa ini? Apa ini? Karena pernah suatu ketika makan masakan istri,
dan dalam makanannya ada lipan. Lipan itu apa? Lapang, Bu, ada lipannya. Dari situ suami apa ini? Apa ini? Mungkin suami mungkin trauma atau marah. Apakah alasan itu termasuk alasan syar'i istri menggugat cerai suaminya? Apakah dibolehkan menggugat cerai karena hal itu? Ya, itu karena istri tersinggung. Boleh nggak ini? Boleh nggak istri minta cerai gara-gara ini? Kalau memang jadi tinggal kita lihat muamalahnya itu baik atau tidak suaminya itu. Kalau tidak mau makan, itu bukan termasuk hak ya, kecuali kalau ngomongannya itu menyakitkan sehingga istri itu sakit hati gara-gara omongannya, lah itu mungkin. Ya, tapi kan dia bisa beli barang-barang makan di rumah kan gitu loh. Intinya kalau ada alasan syar'i di mana memang wanita itu sudah nggak kuat, masa itu sabar sudah nggak kuat, itu alasan. Kalau memang sakit hati, oh saya misalkan suami nggak mau makan masak, alhamdulillah saya nggak pernah masak sekarang itu, enak saya kan gitu, bersyukur saya kepada Allah Taala kan, beban saya berkurang kan gitu loh. Ya kan, malah ya ada wanita yang kayak gitu kan, maksudnya malah masak itu ngerepotkan kan gitu loh. Malah kalau bisa perempuan itu jajan terus setiap hari kan itu loh. Ada banyak sekarang wanita yang modelnya kayak gitu itu loh. Sehingga nabung nggak bisa karena nggak mau masak kan itu, pengennya jajan terus wanita itu kan itu. Ada yang seperti itu gitu loh, wanita itu. Ada yang sakit hati. Jadi kalau sakit hati itu karena muamalah, ya itu karena muamalah, karena memang itu menyakitkan. Ya nggak tahu menyakitkan nggak itu. Menyakitkan nggak itu? Kalau misalnya disepakati wes dek, kamu nggak usah makan, nggak usah masak, wes yang penting beli saja lah gitu loh. Daripada masak yang nggak enak gitu loh. Kalau masak ya ada lipannya gitu loh. Nanti ada kalajengkingnya, ada ininya, masak bisa nggak kamu itu kan itu? Nggak usah masak aja lah itu loh. Yang penting tak kasih duit untuk jajan mesin. Ya kalau sepakat kan ada masalah kan gitu loh mas. Kalau sepakat, jadi intinya itu nanti berkaitan masalah akhlak. Kalau memang akhlaknya itu menyakitkan hati, misalkan ucapannya itu kasar terus suaminya, nah itu. Jadi kalau ya intinya itu secara akhlak itu suaminya itu membuat sakit hati istrinya terus, maka istri itu boleh minta cerai. Ya, Allahu a'lam. Ya sampai sini. Ada pertanyaan lagi nggak? Enggak, ini kalau suami nggak ada urusan suaminya itu. Masa itu yang masa itu talak bain itu si wanita itu harus menikah lagi dengan laki-laki yang lain. Jadi rahimnya itu harus dibatalkan. Rahimnya itu harus dibatalkan dengan laki-laki yang lain. Setelah itu baru nanti boleh kembali ke suaminya. Kalau suaminya nggak ada masalah gitu. Tapi itu kenapa harus istrinya? Itu karena rahim itu harus dibatalkan dengan laki-laki yang lain. Wallahu a'lam. Ya sampai sini. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin sallallahu Muhammad wa ala alihi washabbihi ajmain. Donasi dakwah multimedia Nida Salam. Berikan donasi terbaik Anda untuk dakwah dan pendidikan Islam.